Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jufri Dwila di Malut Pos Macarita. Di edisi kali ini kita akan berbicara seputar pilkada, tetapi dengan narasumber yang berbeda. Saya sudah mengundang, beliau adalah mantan birokrat yang pernah maju di pemilihan gubernur tahun lalu. Beliau maju di jalur independen, berpaketan dengan Pak Heina Mutemo. Sekarang beliau sudah menjadi seorang politisi. Beliau adalah Malik Ibrahim. Selamat datang Bang Malik. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Iya, tentu perbincangan kita pada kesempatan ini seputar tulisan Abang yang sudah dimuat di Malut Pos edisi hari Senin kemarin. Judulnya tentang restorasi dan politik relaksasi. Oke. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan tulisan Abang, tentu selama ini Abang sepertinya memilih untuk tiarap. Dan Abang tidak muncul ke permukaan. Nah, sekarang Abang tengah muncul di dalam bentuk tulisan-tulisan. Selama ini aktivitas Abang setelah hengkang dari sebagai seorang birokrat, apa yang dilakukan selama ini Bang? Biar publik mengetahui, karena memang selama ini publik tidak melihat Abang, sosok Abang yang sering muncul di media massa. Ya, terima kasih Bung Dupi Iya. atas penghargaan dan apresiasi terhadap artikel itu. Jadi kita mencoba mereview ke belakang bahwa konsol Arab, tetapi ini kehidupan itu kan membutuhkan satu tahapan yang sesungguhnya bagi saya butuh perenungan panjang. Jadi ada semacam transisi yang mencoba untuk bagaimana kita untuk melakukan satu perenungan. Ya. Seperti apa? Jadi tetap eksis dan survive. Jadi paling tidak bahwa kemunculan ini merupakan salah satu episode baru. Ya. Saya sering melakukan melanglang buana ke beberapa kota. Ya. Paling tidak orang bisa mengatakan bahwa itu mungkin lagi tiarap. Iya. Oke. Ya. Artinya tidak tiarap. Sama sekali memang tidak, tetapi paling tidak sekedar menunduk sesaat saja. Ya, jadi ini menunduk sesaat. Oke. Iya. Nah, di tulisan Abang ini restorasi dan politik relaksasi. Di sini saya melihat ada sentil terkait dengan setiap momentum pilkada. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan pilkada serentak tahun 2020. Dan tetapi sebelum kita masuk ke itu, banyak orang yang belum tahu mengapa Abang memilih untuk berhenti dari birokrat dan terjun ke dunia politik dan maju sebagai calon independen saat itu. Dan mengapa memilih independen? Karena banyak orang yang belum tahu waktu itu. Jadi begini ya, kenapa saya harus meninggalkan birokrasi? Iya. Artinya kejujuran sejarah itu memang memerlukan hal seperti itu. Saya kira bukan meninggalkan, tapi memang sudah saatnya kita harus beralih profesi. Saya kira semua orang punya masa lalu ya. Kemarin waktu diwawancara juga saya seperti itu. Tapi mari kita mencoba untuk melakukan satu flashback flashback bahwa di jalur birokrasi dan di jalur politik sesungguhnya tidak beda jauh. Ya. Memang harus jujur dan terbuka bahwa setiap manusia punya cobaan-cobaan hidup yang ada. Tapi saya yakin bahwa dan percaya bahwa hanya kematian saja yang membuat seseorang itu tidak bisa lagi melakukan aktivitas kehidupan. Tetapi sepanjang hayat ikan membadan, sepanjang nafasnya terus, saya kira mereka tetap survival. Jadi ini
teori survival juga. Ya. Survival of the fittest. Survival of the fittest. Iya. Teori ini yang justru diadopsi oleh banyak kalangan. Ilmu manajemen misalnya, kemampuan bertahan dengan berbagai benturan kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Jadi inilah yang disebut survive. Apa kita bisa bertahan? Atau tidak? Oke, waktu itu abang memilih independen. Ini juga berkaitan dengan tulisan abang yang menyentil soal partai politik. Apakah karena waktu itu abang tidak terlalu percaya dengan partai politik sehingga memilih jalur independen bersama dengan Pak Hein, atau? Salah satu faktor adalah ketidakpercayaan terhadap partai politik. Jadi, mengapa itu, Bang? Partai politik kita hari ini kan cuma sekedar satu tumpangan yang memiliki ongkos politik yang cukup besar. Jadi problem krusial demokrasi modern, misalnya pilkada langsung, sebenarnya melahirkan banyak kerawanan-kerawanan politik. Orang harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli partai. Untuk membeli partai? Membeli partai. Berarti ini bisa disebut mahar politik atau ada penamaan lain? Mahar politik dan ongkos politik itu pada prinsipnya Karena sama. Itulah abang memilih jalur independen. Iya, pada waktu itu memang oligarki partai itu memang sangat kuat. EU tidak sehebat apapun. Saudara, tapi kalau tidak punya kekuatan ekonomi sangat sulit untuk mendapatkan sebuah partai. Jadi apakah partai ini bisa menjadi penyelamat demokrasi ke depan? Saya kita bertanya. Jadi memang salah satu langkah kenapa kami memilih independen, memang kita agak skeptis terhadap partai politik. Nah, tapi sekarang abang sudah masuk ke, tidak salah, partai Golkar. Abang memilih masuk partai. Sekarang di partai Nasdem. Oh, bukan Golkar. Nasdem. Dan Nasdem selalu mengikrarkan politik tanpa mahar. Itulah yang abang menentukan pilihan masuk ke partai Nasdem. Oke. Tapi itu mungkin hanya opini juga. Betul, Pak Ketua DPP Nasdem, Pak Surya Paloh itu kan bicara tentang politik tanpa mahar, Nasdem tanpa mahar. Tapi kenyataannya di mana-mana di daerah orang-orang Nasdem juga terjebak dalam mahar politik yang cukup besar. Ini yang harus kita bicara secara terbuka. Jadi perubahan sistem politik secara struktural itu berubah. Pemilihan umum secara langsung. Kemudian berdirinya partai-partai politik yang berorientasi pada pengabdian, menjadi artikulasi kepentingan politik masyarakat. Itu kenyataannya bahwa biaya politik yang dibuat oleh partai politik ini sangat mahal sehingga ke depan nanti hanya pemimpin-pemimpin yang bisa membeli partai dengan harga mahal yang bisa menjadi pemimpin. Berarti yang tidak punya uang tidak punya kesempatan untuk mendapat partai politik. Orang kan sekarang kan orang bisa jadi punya uang. Lalu media memoles mereka, bisa saja menjadi orang-orang besar karena itu. Pencitraan dan seterusnya. Kita banyak akan menemukan pemimpin-pemimpin kerdil, pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kapasitas untuk membangun masyarakat. Di tulisan abang dalam catatan saya ini, misalnya di salah satu paragrafnya menyebutkan bahwa memasuki tahap-tahap lanjutan pilkada serentak tahun 2020 berkembang dinamika dari aktor politik yang saling klaim dan menawarkan program yang lebih mengarah pada saling menebar kebencian dengan berbagai dalil. Apakah memang selama ini pilkada terjadi seperti itu ataukah ada argumentasi lain ini, Bang, soal tulisan ini? Jadi judulnya ini kan restorasi dan relaksasi politik. Kita mencoba memberi perspektif untuk membawa masyarakat untuk tidak terjebak dalam begitu kerasnya politik. Jadi kalau di kondisi pandemik sekarang ini, kita butuh relaksasi. Jadi relaksasi tidak sekedar relaksasi fisik, tapi
pikiran dan hati itu perlu direlaksasi. Restorasi ini kan prinsipnya adalah suasana politik yang menyejukkan. Ya. Nah, bagaimana kita membawa masyarakat ini dalam sebuah atmosfer politik yang suasana keakraban, familiar, kekeluargaan, sehingga orang tidak bertarung bahwa pilkada itu adalah ajang pertarungan. Ya. Tetapi harus ada perubahan-perubahan, ya. Perubahan kultur politik. Berarti yang terjadi selama ini jauh dari yang abang sebutkan. Ya, demokrasi kadang-kadang kita hanya menyebut demokrasi, tetapi sesungguhnya demokrasi itu yang terjadi di pilkada langsung seperti itu adalah sebuah pertentangan yang justru membuat kita semakin mundur bukan maju. Ya, oke. Berarti demokrasi menurut abang seolah-olah menjadi medan tarung yang tak menghadirkan kesantunan selama ini, abang. Saya kira seperti itu. Dan Maluku Utara adalah kisah sejarah buruk pilkada, pertarungan fisik, pertarungan dendam, pertarungan sentimen dan seterusnya. Dan Maluku Utara ini dianggap sebagai daerah yang sangat rawan dalam. Berarti itu apakah karena ada aktor-aktor jahat di pilkada itu atau? Saya kira ini sistem yang lemah. Sistem politik kita secara nasional juga sangat lemah. Yang pada akhirnya melahirkan aktor-aktor jahat dalam tanda petik. Aktor-aktor jahat ini dalam pengertian bahwa kepentingan. Jadi tidak ada satu pertarungan politik yang tidak berujung pada perebutan sumber daya. Iya. Jadi Maluku Utara ini adalah pertarungan sumber daya. Orang mau jadi bupati, gubernur, mau jadi presiden adalah pertarungan sumber daya. Itu teori perangnya seperti itu. Kenapa dulu sejarah Belanda mengekspansi ini adalah karena di situ ada sumber-sumber daya. Jadi logika pertarungan politik itu adalah perebutan sumber daya. Di daerah Halmahera Timur ada daerah tambang, daerah Obi ada tambang dan itu kan perebutan sumber daya. Bukan berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Ya itu kan klise saja. Klise. Karena yang terjadi yang selama ini kan masyarakat. Angka perubahan itu tidak signifikan dengan perkembangan sistem pemilu yang terjadi. Jadi saya kira kita rileks untuk melihat bahwa kenapa saya menyebut harus ada relaksasi karena di mana-mana, bukan cuma di Maluku Utara, Indonesia wajah buram demokrasi itu belum mengarah pada satu kesadaran masyarakat bahwa pilkada bukan sekedar memilih pemimpin, artikulasi pemimpin, tetapi juga harus melahirkan suasana psikologis masyarakat yang bisa membawa perubahan seperti itu. Iya. Oke, di tulisan berikut juga ada catatan tentang politik harus dibebaskan dari mitos penjinakan. Apa maksudnya itu, Bang? Ya, kita akan selama ini kan mitos-mitos masa lalu, domestifikasi seperti itu. Politik ini kan modern ini tidak lagi terjebak pada mitos, pada kepercayaan. Tetapi politik yang memang bersandar pada logika perubahan masyarakat. Bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang lahir dari kandungan demokrasi yang bisa memberikan perubahan pada masyarakat. Nah, yang abang kesejahteraan, pelayanan sosial itu harus dibuktikan. Nah, yang abang lihat saat ini para calon yang diusung oleh partai politik sudah seperti itukah? Ya, ataukah masih jauh dari harapan? Artinya kita tidak pesimis tapi optimisme juga, tetapi bahwa ini bukan cuma gambaran di Maluku Utara, gambaran nasional Indonesia memang secara nasional. Secara nasional, survei itu menunjukkan bahwa pilkada langsung itu sesungguhnya berdampak buruk terhadap pertumbuhan kedaulatan masyarakat. Karena yang terjadi adalah pertarungan oligarki, kepentingan ekonomi politik dan hal-hal yang lebih mengarah kepada kepentingan individu, kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok. Dan rakyat cuma menjadi korban dari satu kepentingan politik seperti itu. 5 tahun kemudian orang mengulang lagi kesalahan seperti itu, mengulang kesalahan yang sama di periode berikut. Ya, itu saya kira spirit dari tulisan itu sesungguhnya
mengatakan bahwa kita membutuhkan atmosfer politik yang baru, suasana politik yang baru, sehingga nantinya masyarakat didewasakan oleh sebuah perbedaan-perbedaan seperti itu. Berarti maksudnya bahwa politik harus lebih rasional ya tuh Bang? Saya kira inti politik itu harus rasional, dia tidak dogmatis seperti sekarang yang terjadi. Politik itu kan tidak hitam putih. Iya. Tetapi dia harus menjadi alat yang bisa mengangkat kualitas hidup masyarakat, yang bisa membawa masyarakat pada satu tatanan kehidupan yang lebih sejahtera. Itu. Oke. Baik Abang. Berikut ada juga catatan di sini. Di tulisan Abang menyebutkan bahwa karena itu dari sekarang praktik dan cara berdemokrasi yang jujur, transparan, serta penuh kebajikan sangat diharapkan lahir dari mereka yang memiliki kesadaran. Nah, kesadaran yang dimaksud ini apakah kesadaran dari masyarakat ataukah kesadaran dari pasangan calon ataukah kesadaran dari partai politik nih? Saya kira kesadaran ini adalah kesadaran partai politik. Terutama partai politik. Partai politik lalu kemudian pada bakal calon. Ini kan kontestasi. Kenapa harus kayak partai politik ini, Bang? Saya lebih kira dulu. Partai politik dia menjadi kekuatan pengubah kesadaran. Yang memberikan rekomendasi dan memberikan kepercayaan ini kan partai politik yang mengusung. Ya, betul. Yang pertama-tama yang harus dia lihat adalah bahwa arah dari dukungan ini adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan partai. Jadi selama ini yang terjadi justru mensejahterakan partai politik, bukan masyarakat. Dalam setiap momentum pilkada. Saya kira seperti itu. Jadi harusnya siap kalah dan siap menang. Tapi yang terjadi kan, jadi masyarakat cuma menjadi wilayah kepentingan untuk mengatasnamakan masyarakat seperti itu. Tapi sesungguhnya inti dari semua pertarungan politik ini adalah belum dewasanya partai politik dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti itu. Kita cuma mengarahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat dimanipulasi kesadaran bernegaranya, berdemokrasinya, bahwa kalau bukan ini tidak sukses dan seterusnya. Jadi intinya saya kira kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Elit politik inilah yang menjadi determinan penentu suatu perubahan politik ke depan. Terus bagaimana dengan penyelenggara pemilu dan masyarakat yang setiap kali momentum politik sering diakrabi dengan serangan fajar dan lain-lainnya. Abang sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Saya kira ini karena sistemnya. Orang melihat pilkada ini kan bagian dari sebuah industri. Jadi bukan pilkada sekedar untuk itu, tapi karena penyelenggara rezim pilkada ini juga tidak becus untuk melakukan tahapan secara benar, jujur dan adil. Dan mana-mana kan KPU juga nggak benar, Bawaslu juga memihak dan seterusnya. Ini dibuktikan dengan beberapa komisioner dijatuhi sanksi berat dari DKPP ya, Bang. Kan bukti saja ada KPU di KPU pusat juga ada yang ditahan. Nah, ini bukti. Bahwa ini sebenarnya yang harus dirubah ini penyelenggara. Jangan sekali-kali menyalahkan masyarakat karena masyarakat adalah bagian yang harus kita kembangkan untuk disejahterakan. Jadi saya tidak percaya bahwa sistem ini masih belum normal. Berarti dari sisi sosialisasi dan edukasi ini yang belum ditingkatkan ya, Bang. Abang sendiri melihatnya? Saya kira hampir kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa lambatnya sosialisasi. Masyarakat sesungguhnya sudah memiliki kesadaran untuk itu. Yang perlu dikembangkan adalah kesadaran elitnya. Untuk apa tujuan dari pilkada itu? Untuk apa negara ini dibangun dengan tatanan demokrasi seperti itu? Karena Indonesia ini termasuk negara ketiga yang menurut indeks demokrasi itu negara sukses ketiga setelah India dan Amerika. Itu berarti bahwa kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia itu cukup tinggi. Tetapi kenyataannya di daerah-daerah bahwa masih banyak terjadi manipulasi dari hasil pilkada. Karena itu perlu ada restorasi dan
reklasasi ya. Iya, saya kira di tengah pandemi corona ini kita butuh satu atmosfer yang politik jangan diintervensi sampai pada hal-hal yang terlalu kaku, tapi harus ada relaksasi. Ya. Relaksasi ini bertujuan untuk bagaimana memberi spirit pada masyarakat supaya ada suasana-suasana yang lebih menciptakan keharmonisan dalam kesejukan dalam masyarakat. Karena kita melihat di mana-mana di medsos dan seterusnya orang tidak bicara tentang visi-visi kandidat, tetapi lebih banyak pada subjektivitas untuk saling menjelek-jelekan. Itu yang menjadi harapan dari artikel ini. Tetapi yang sesungguhnya konteks dari pikiran ini bahwa di tengah transisi demokrasi seperti ini kita butuh relaksasi untuk bisa menyegarkan kembali apa tujuan kehidupan kita untuk bernegara, apa tujuan berdemokrasi, dan apa tujuan berdemokrasi seperti ini. Kan ujung dari semua ini adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Ada 3 dimensi: pembangunan daerah, otonomi. Ternyata kita masih menemukan banyak ketimpangan ekonomi di daerah dan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Problem krusial misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan yang menyeluruh ternyata sama. Setiap itu yang terjadi di pilkada. Setiap momentum pilkada. Dia cuma menjadi komoditi yang dijual. Tapi lalu kemudian janji-janji itu terlupakan seperti itu. Oke. Sebagai mantan birokrat, apa yang Abang harapkan ketika nanti mereka yang terpilih di pilkada 2020 untuk tata kelola birokrasinya, Bang? Jadi ada 2 prinsip ya. Demokrasi itu tidak sekedar untuk penyelenggaraan pemerintahan, sirkulasi dari kepemimpinan di daerah maupun nasional. Tapi selain penguatan demokrasi juga penguatan birokrasi. Karena birokrasi ini menjadi kekuatan penghela perubahan. Kekuatan penghela perubahan ini artinya demokrasi berkembang. Lalu kemudian birokrasi harus kuat untuk bisa menjabarkan, breakdownkan, menjabarkan semua visi misi yang ada. Jadi birokrasi harus akuntabel, transparan, dan yang lebih pada itu punya kemampuan merespon keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Jadi demokrasi yang baik memberikan ruang untuk tumbuhnya birokrasi yang lebih profesional. Karena selama ini kan yang terjadi cuma perubahan casing. Perubahan casing, maksudnya bagaimana tuh, Bang? Perubahan casing karena cuma di luarnya yang dipoles, diubah, tetapi kondisi yang internalnya tidak terlalu menentukan seperti itu. Jadi orang bilang ternyata pilkada berulang-ulang, biaya ekonomi yang luar biasa, tetapi tidak berdampak apa-apa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini harus kita akui bahwa ini yang harus diubah untuk pasca pelaksana pilkada ini. Jadi masyarakat paling tidak diharapkan untuk lebih dewasa dan matang untuk memilih orang-orang yang mau berbuat. Kalau cuma berwacana saya kira semua orang. Jadi kalau cuma berwacana terus mengumbar janji, orang yang mau berbuat dan memiliki visi yang jelas. Kalau cuma sekedar berwacana, kita harus untuk konteks Ternate kita harus mengakui bahwa hasil pembangunan kota Ternate yang pernah dirintis oleh Kosam Sirendili lalu kemudian dilanjutkan dengan Haji Bur, itu sudah luar biasa. Sekarang ini tidak ada, jangan kita klaim lagi bahwa mereka gagal. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang pangling untuk sekedar menjelek-jelekan, tetapi bagi saya kedua pemimpin itu masih memiliki prestasi pembangunan yang luar biasa. Oke, terima kasih Abang sudah menyempatkan waktu hadir di Studio Mulut Pos, dan tentu ini akan berlanjut di waktu yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bung Upi.